Selamat datang di channel Agus Pratondo Story. Jangan lupa subscribe dan nyalakan loncengnya ya. Halo semuanya, selamat datang di sesi pembahasan kita kali ini. Wah, saya jujur semangat banget nih, karena hari ini kita bakal ngebongkar satu misteri sehari-hari yang pasti pernah bikin kita semua kesal setengah mati. Bayangin ya, lagi asik-asiknya scrolling atau nonton, tiba-tiba, bam, koneksi merayap kayak siput. Hari ini kita bakal bongkar rahasianya bareng-bareng. Kita akan intip ke dalam otak gaib dari router WiFi di rumah kalian. Yuk, langsung aja kita mulai. Coba deh, ingat-ingat skenario yang satu ini. Kalian lagi duduk santai di ruang tamu, nonton video resolusi tinggi, lancar jaya tanpa hambatan. Tapi, begitu kalian jalan sedikit ke kamar belakang atau sekedar ke kamar mandi, videonya malah muter-muter buffering, chat gak terkirim, dan WiFi di HP mendadak bengung gitu aja. Bikin emosi kan? Sebagai orang yang cuma pengen internetan stabil di rumah, momen kayak gini pasti bikin kita mikir, ini internet kenapa lagi sih sebenarnya? Nah, reaksi pertama kita biasanya langsung panik, atau malah ngomel-ngomel sendiri, langsung nyalahin providernya, atau mikir, wah jangan-jangan routernya udah rusak nih, atau aduh kuota paketanku habis ya, tenang, tarik nafas dulu. Jadi gini ya faktanya, bukan routernya yang rusak, dan paketan kalian juga aman-aman aja kok. Dalang di balik koneksi yang tiba-tiba lemot ini sebenarnya cuma masalah miskomunikasi di pengaturan router kalian sendiri, sesuatu yang sangat-sangat bisa kita perbaiki. Oke, kita masuk ke bagian pertama, mengenal dua jalur frekuensi. Ini ibarat jalur tak kasat mata pada router modern kalian. Buat paham masalahnya, kita kenalan dulu yuk sama teknologinya. Santai aja, gak bakal pakai bahasa IT yang ribet kok. Jadi, router modern zaman sekarang itu memancarkan dua jenis frekuensi yang beda banget sifatnya. Bayangin aja, kedua jalur ini kayak dua jenis mobil yang berbeda. Di satu sisi ada frekuensi 2,4 GHz. Anggap aja ini mobil Jeep yang lagi jalan di medan tanah. Mungkin nggak bisa melesat secepat kilat, tapi tenaganya luar biasa badak. Jeep ini tangguh banget buat nembus tembok beton rumah kalian, dan bisa jalan jauh banget. Nah, di sisi lain kita punya frekuensi 5 GHz. Ini tuh ibarat mobil balap Formula 1 yang lagi ngebut di jalan tol mulus. Jalurnya lebar, kenceng banget, dan super responsif buat streaming video HD atau main game. Tapi, ada tapinya nih. Kelemahannya, mobil F1 ini sama sekali nggak bisa jalan kalau ada rintangan. Artinya, sinyal 5 GHz ini bakal langsung drop kalau harus nembus dinding atau disuruh jangkau area yang kejauhan dari router. Jadi, kalau kita perhatikan perbandingannya, kelihatan jelas ya, kalau urusan jangkauan, 2,4 GHz itu juaranya. Dia bisa nembus tembok dengan santai. Sebaliknya, 5 GHz cuma optimal buat jarak dekat. Tapi, kalau kita ngomongin kecepatan, 2,4 GHz itu ya kecepatannya standar lah. Sedangkan 5 GHz itu kecepatannya super kilat. Keduanya sama-sama hebat, tapi ya itu tadi, diciptakan untuk medan tempur yang beda. Lanjut ke bagian kedua, mengapa koneksi sering terputus? Nah, disinilah letak jebakan pengaturan manual. Pertanyaannya, kalau kita punya dua frekuensi secanggih itu, kenapa pas pindah ruangan koneksi malah putus-putus? Coba deh sekarang cek HP kalian. Apakah nama WiFi di rumah kalian itu ada dua? Misalnya, ada rumahku 2,4 dan rumahku 5G. Kalau iya, nah itu dia bianggelnya. Pengaturan dua nama yang dipisah manual ini bikin HP kita nggak bisa pindah jalur otomatis. Jadi pas kalian di ruang tamu pakai jalur F1 yang super cepat, terus jalan ke kamar belakang, HP kalian itu dengan polosnya bakal terus maksa megangin sinyal 5 GHz, padahal sinyalnya udah sekarat kena tembok. HP kalian terjebak di frekuensi yang salah. Ujung-ujungnya, internet bengong, dan kalian harus repot buka menu WiFi buat mindahin koneksi secara manual. Ribet banget kan? Sekarang kita masuk ke bagian ketiga, solusi pintar bernama Smart Connect. Di sini, kita bakal biarin router yang bekerja keras. Nggak usah khawatir, di dunia jaringan tuh ada satu pahlawan tanpa tanda jasa namanya Smart Connect. Ini solusi super pintar yang bikin kita tinggal duduk manis. Konsepnya simple banget, satu nama Wi-Fi untuk semua. Yap, cukup satu nama aja. Kalau fitur ini nyala, router kalian bakal gabungin frekuensi 2,4 dan 5 GHz tadi jadi satu kesatuan. Fitur ini tuh kayak jadi otak pintarnya router. Pas kalian lagi duduk di deket router, dia otomatis ngasih kalian jalur mobil balap F1 yang super ngebut. Terus keajaibannya nih, pas kalian jalan menjauh ke belakang rumah, tanpa putus sama sekali, otak router ini bakal ngoper koneksi kalian ke mobil Jeep supaya bisa nembus tembok. Mulus banget, kalian bahkan nggak bakal sadar kalau jalurnya udah diganti. Lanjut ke bagian keempat, langkah praktis optimasi jaringan. Ini panduan khusus buat memberdayakan kalian, para pengguna pemula. Pasti ada yang mikir, aduh ini teknis banget, aku kan cuma pengguna biasa. Tenang aja, kalian sama sekali nggak perlu jadi teknisi ahli buat nikmatin ini. Cukup ikuti 3 langkah gampang ini. Langkah pertama,
Cek menu Wi-Fi di HP kalian sekarang juga. Kalau masih ada 2 nama Wi-Fi, berarti waktunya beraksi. Langkah kedua, buat kalian yang berani ngutak-ngatik, bisa buka pengaturan router di browser. Tapi kalau nggak mau pusing, gampang, tinggal kontak aja teknisi dari provider internet kalian. Langkah ketiga, minta tolong mereka buat aktifin fitur Smart Connect, biar nama Wi-Fi-nya digabung jadi satu. Udah deh, beres. Setelah itu, HP cerdas kalian bakal otomatis nyari sinyal tercepat dan paling stabil di setiap sudut rumah. Dekat router internetnya ngebut, pas jauh juga tetap aman sentosa. Jadi, setelah kita bongkar tuntas rahasia frekuensi dan pengaturan router ini, saya cuma mau ninggalin kalian dengan satu pertanyaan penting. Sudahkah Wi-Fi rumahmu cukup pintar hari ini? Jangan mau lagi deh dibikin emosi sama internet lemot cuma gara-gara salah pengaturan. Biarkan teknologi yang kerja keras buat kalian. Cek pengaturan Wi-Fi kalian sekarang, aktifin Smart Connect-nya, dan nikmati internetan lancar di seluruh penjuru rumah tanpa hambatan. Terima kasih banget udah ngikutin sesi penjelasan kita kali ini. Semoga trik simple ini bermanfaat buat kalian semua. Dan selamat mengoptimalkan internet di rumah. Terima kasih telah menonton, semoga hari Anda menyenangkan, dan sampai jumpa di video selanjutnya.